Ya, jadi dengan adanya peralihan cuaca ini memang tadi potensi untuk munculnya cuaca ekstrim menjadi lebih tinggi. Jadi kami menghimbau bagi masyarakat untuk terus memantau informasi peringatan dini dari BMKG terkait dengan cuaca ini. Kemudian yang harus diperhatikan juga karena kondisinya memang tidak menentu gitu. Jadi untuk aktivitas yang uh, ada potensi untuk terpapar kondisi cuaca ini, kita harus menyikapi dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri. Kemudian untuk yang wilayah terdampak seperti di sekitar Sumatera dan Kalimantan, wilayah yang terdampak untuk potensi kebakaran hutan dan lahan juga harus bersiap-siap karena memang potensi munculnya El Nino ini bisa berdampak pada munculnya potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah tersebut. Baik Pak Albert, lalu dengan peralihan cuaca ini sebetulnya dampaknya kepada masyarakat sendiri akan seperti apa? Lalu mitigasinya dari BMKG langkahnya akan seperti apa Pak Albert? Dari BMKG memang kita terus memberikan informasi kepada masyarakat melalui kanal informasi BMKG, dan ini tidak hanya berupa informasi tapi juga himbauan dan saran yang menjadi awareness bagi masyarakat untuk bisa mengambil sikap dalam menghadapi kondisi cuaca di Indonesia pada beberapa hari belakangan terakhir ini. Dan memang mitigasi yang harus dilakukan ini bisa dari pihak yang terkait. Apabila ada potensi terjadinya cuaca ekstrim atau kondisi iklim ekstrim, kami berkoordinasi dengan BNPB dan juga lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di daerah, untuk bisa memberikan informasi ini, dan dari pihak-pihak terkait tersebut dapat juga melakukan langkah antisipasi dan preventif apabila terjadi kondisi yang potensi kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Baik, Pak Albert, kalau dari menurut kacamata BMKG sendiri, apakah sebetulnya akan ada bahaya yang ditimbulkan dari peralihan cuaca yang cukup ekstrim ini? Sebut saja misalnya ada beberapa daerah di Indonesia yang mungkin akan terpapar panas yang berlebihan begitu Pak Albert. Dari pantauan kami memang di masa-masa peralihan ini kondisi cuaca cerah dan berawan ini yang dominan di wilayah Indonesia, terutama di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat dan timur dari pantauan satelit kami. Dan dari informasi ini memang potensi untuk kondisi cuaca yang panas itu menjadi lebih besar, ditambah tadi meningkatnya intensitas sinar UV yang masuk, karena paparan sinar UV itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tutupan awan. Dan kondisi tutupan awan ini adalah dipengaruhi oleh cuaca yang terjadi di pagi hingga siang menjelang sore hari. Dan ini memang yang harus menjadi perhatian, terutama di masa peralihan ini. Dan kami memang memprediksikan bahwa dari potensi munculnya El Nino di pertengahan tahun, jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang sampai tadi di sekitar pertengahan tahun untuk terus menyikapi dan melihat bagaimana perkembangan cuaca ini melalui sumber-sumber informasi terutama dari BMKG. Baik, jadi untuk cuaca ekstrim utamanya untuk potensi kekeringan ini perlu diwaspadai akan terjadi mungkin di sekitar pertengahan tahun ya, tahun 2023. Lalu Pak BMKG juga menyebut sebetulnya kondisi cuaca ekstrim ini kan berpotensi terjadi pada masa arus mudik dan juga balik lebaran nanti ya di tahun 2023. Sebetulnya wilayah-wilayah atau daerah mana saja yang akan terkena atau artinya terjadi cuaca ekstrim di Indonesia? Potensi cuaca ekstrim memang biasanya dikaitkan dengan tadi wilayah yang memang secara iklimnya terlihat jelas dampak dari musim peralihannya, dan ini mencakup wilayah di Pulau Jawa dan di sekitar Sumatera dan Bali Nusa Tenggara. Jadi wilayah-wilayah tersebut memang kalau kita lihat secara iklimnya, dampak terhadap masa transisi atau masa peralihan musim ini cukup signifikan. Oleh karena itu memang di masa arus mudik dan arus balik ini potensi munculnya cuaca ekstrim pada saat kita tengah berada di musim peralihan ini menjadi lebih tinggi potensinya,
dan kita harus terus memantau situasi ini dan memberikan informasinya kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa melakukan langkah mitigasi ataupun langkah antisipasi terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan nantinya.